punya uang 1 juta, kalian bisa dapatkan Lenovo ThinkPad T440. Sebenarnya nggak 1 juta banget sih, 1 juta lebih lah. Kayak lebihnya nanti tergantung tokonya. Kebanyakan ThinkPad ini dijual secara bekas, tidak ada barunya karena udah discontinue gitu. Nah, laptop ini kenapa sering banget kita sering rekomendasikan, karena selain bandel, terus biasanya spek bawahnya itu udah oke, walaupun nantinya bisa di-upgrade lagi. Jadi kalau misal kalian punya uang 1 jutaan, kalian bisa pilih laptop ThinkPad T440 ini. Spesifikasinya itu dengan Intel Core i5 generasi keempat, kalian sudah bisa dapatkan laptop ini dengan harga 1, sekian juta. Bahkan ada beberapa unit yang memang sudah di-upgrade, itu bisa nyampe 2 jutaan lebih. Nah, tadi prosesornya. Nah, memorinya berapa sih? Memorinya kalau misal ini belum SSD, ini masih harddisk biasa, sekitar nggak nyampe 512 GB lah, sekitar 464 sekian giga. Nanti biasanya kalian bisa pas install ulang mau dimasukin C semua atau dibagi dua jadi CD gitu. Oke. Terus RAM-nya ini ada 4 GB yang ya memang si laptop ini bisa dibilang dikhususkan untuk teman-teman yang cuma kebutuhannya nggak banyak-banyak, kayak ngetik, terus mungkin Microsoft Excel, Word, dan lain-lain. Nah, tapi jangan salah, laptop ini bisa di-upgrade dengan spek keinginan kalian. Tentunya Intel Core i5 generasi keempat ini udah support dengan RAM 8, terus SSD kalau misal mau diganti SSD ini cukup banget, dan nantinya performanya jauh lebih bagus lagi. Dengan dibekali layar 14 inch, laptop ini juga disupport dengan 2 port USB, yang satunya 2.0, yang satunya 3.0. Terus nanti di sini ada kabelan sama VGA. Sayang sekali ini belum support HDMI. Jadi kalau misal kalian butuh laptop buat presentasi atau apa segala macam, kalau yang presentasinya masih pakai VGA ini support banget sih. Cuma kalau misal proyektor kalian udah pakai HDMI, ini masih belum support. Paling bisa pakai adaptor, nanti HDMI itu VGA gitu. Terus apalagi sih di sini ada biasa identik sama ThinkPad itu ada fingerprint, terus sama ada port mic micro SD di sini. Karena ini rilisan tahun 2013, ini fitur-fiturnya tidak secanggih laptop Lenovo ThinkPad yang sudah di review kita sebelumnya. Mungkin bisa nanti aku di dalam video ini akan cantumkan video-video link ThinkPad, karena sebelumnya kita ramai banget ThinkPad itu belinya di mana dan harga berapa, itu pokoknya di video sebelumnya. Seperti video sebelumnya kayak yoga itu tuh di bagian trackpadnya ini udah ada kayak tombol klik kanan dan klik kiri. Cuma di ThinkPad T440 ini belum ada tombolnya, cuma bentuknya transparan. Memang looks like-nya lebih oke sih, cuma itu nanti yang akan jadi kekurangan laptop ini sih. Nanti kita langsung ke kelebihan dan kekurangan. Kenapa laptop ini worth it untuk dibeli di tahun 2024? Yang pertama, tentu harganya sangat murah. Dengan harga di pasaran sekarang itu, kalau misal di marketplace itu ada yang ngejual 1,7, 1,8 tergantung kondisi semuanya ya. Ada yang memang kondisinya udah bagus, udah di-upgrade, itu kisaran 2 up sih, 2,4 gitu. Tapi kebanyakan 1,7 sampai 1,9 lah, nggak nyampe 2 juta biasanya untuk mendapatkan laptop ThinkPad T440 ini. Harga murah. Yang kedua, layarnya besar. Layar besar ini udah sangat menunjang untuk kinerja kalian untuk Word dan lain-lain ya. Terus yang ketiga, baterai awet. Nah, ThinkPad ini
terkenal dengan keawetan baterainya yang sangat lama ya. Jadi ketika kalian menggunakan ini dengan baterai full 100%, itu kurang lebih kalian bisa menggunakan 12, ya hampir 12 jam lah, 8 jam lah maksimal lah, 8 jam untuk sampai ke harus ngecas lagi. Asalkan penggunaannya ya yang ringan-ringan kayak Word, Excel, mungkin browsing kayak gitu, itu masih apa ya, masih awet, masih terbilang awet. Nah kalau untuk kekurangan, yang pertama tentu kondisi ya. Dengan laptop bekas di tahun, apalagi rilisan tahun 2013, laptop ini pasti mempunyai apa ya, apalagi masa berlaku komponen elektronik kayak gini, semakin lama pasti semakin menurun performanya. Nah ini 2013, sekarang udah 2024, tapi tidak menutup kemungkinan ada barang-barang yang memang timbunan atau sehingga apa ya, performanya juga masih oke. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk fisiknya yang cukup kuno. Ini menurutku menjadi kekurangan tersendiri. Kalau misal kalian tipikal orang yang sering work from cafe gitu, kayak bawa laptop ThinkPad gitu, kayak kurang aja. Tapi ini selera ya, kembali lagi ke selera, itu menurutku. Terus masalah tampilan, nah biasanya dengan laptop lama ini itu tuh kondisinya ada yang lecet, ada yang baret-baret, itu udah normal. Cuma yang kita dapatkan ini bentuknya masih apa ya, warnanya itu masih doff, jadi belum glossy lah. Glossy ada di beberapa bagian tertentu yang memang tergesek-gesek sama tangan. Ini laptop ThinkPad yang kita punya ini. Terus yang ketiga itu trackpad, yang tadi aku udah singgung di awal. Trackpadnya ini menurutku agak sedikit mengganggu ya, kayak aksesibilitas untuk klik kanan dan klik kirinya itu kayak kurang gitu loh, kurang sensitif. Ini bikin, kalau bagi orang-orang yang jarang pakai mouse, ini sangat amat mengganggu, jadi kayak kurang lah. Meskipun bisa, cuma harus kayak tekan-tekan banget gitu. Ini baru bisa ke klik. Itu yang ketiga. Yang keempat, dengan spesifikasi RAM 4GB, Intel i5 generasi keempat, terus harddisknya juga nggak besar, belum SSD, tentunya laptop ini bisa dibilang lemot lah. Tergantung lagi kegunaan teman-teman. Kalau misal kegunaannya cuma buat ngetik apa segala macam yang tidak berat kayak aplikasi mungkin Premiere gitu, ini udah cukup banget. Cuma aku saranin laptop ini sih sebenarnya buat teman-teman yang ngantor tapi cuma ngetik-ngetik, atau buat teman-teman sekolah yang pengen mungkin ada belajar mengajar yang sekarang mengharuskan menggunakan laptop ya. Nah ini udah cocok banget sih, dengan budget yang sangat minim kalian udah dapetin laptop i5 lagi, terus RAM 4GB, ini cukup banget buat anak sekolah. Mungkin itu dulu review dari laptop Lenovo T440 ThinkPad. Semoga bisa jadi referensi kalian bagi yang nyari laptop harga 1 jutaan. Terus yang lagi buntu, mungkin ada yang mau butuh laptop pengganti secepatnya. Nah ini bisa buat jadi referensi. Tapi kalau misal udah niat beli laptop, udah nyiapin dana, kalau bisa ini menjadi pilihan ke 34 lah, jangan kedua. Kalau udah nyiapin dana 3 jutaan, kalian bisa beli laptop 3 jutaan kayak yang aku rekomendasiin di sini. Itu terus udah sih, paling itu dulu. Nanti komen-komen di bawah kalau misal kalian butuh saran atau hal-hal lainnya, atau mau koreksi video yang ini, kalian boleh komen. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk ketahui perkembangan teknologi di dunia ini.